Ya setelah minggu kemarin saya kira mau keluar minggu kemarin. Ternyata minggu ini Ternyata dari minggu ini keluarnya Mawar. Wow bentar, tapi ini ada 3 Purify ini dari Bigetron Alpha nih. respect ya. Respect. Ya, Ada 3 Purify, 4 Flicker untuk Rebellion 6. Alright, dan oke, Super Ken dengan emblem Assassin, Festival of Blood, Vitality, dan juga ada Breath Smite di sana. Oke, dan itu dia deretan setelan emblem jadi match pembukaan kita di hari ini. MPL Arena pada suaranya. Oke. 3 Purify sebagai buah bentuk respect ya yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Untuk bisa menghindari nantinya adanya pick off sisi power yang dimiliki. Tapi agresivitas sudah mulai terlihat di area middle nih Pak Pulung. Oke, langsung ya di awal mereka udah menunjukkan apapun itu, bagaimanapun cara serangannya, mereka udah memberikan itu semua. Mereka udah memberikan teasernya Om, tapi set talent emblem. Oke, dan ini dari set talent emblemnya, wow banyak banget ya. Breath Smite ada 3, karena memang ini tanggal 8 nanti baru di nerf untuk Breath Smite-nya. Jadi maksimalin dulu sekarang, dengan maksimal 5% setiap 6 second. Dan ya, dengan Festival of Blood yang dimiliki oleh Bigetron Alpha dan juga heal di belakang, ini berarti Rebellion Zion, mereka mau gak mau harus cepat antara pembelian si Halberd atau bahkan dengan Dominance Ice. Ya, 3 Quantum Charge ya untuk Rebellion Zion. Ya, jadi beda ya, satu tim Breath Smite, satu tim Quantum Charge. Ya. Ya, pilihan dong, ini pilihan. Pilihan. Inilah talent yang baru, talent set dimana kalian bisa milih. Mau movement speed untuk safety, atau memang udah kalian all in dengan mengandalkan durabilitas kalian. Walaupun semuanya nanti bakal safety juga ya dari Rebellion Zion, mereka akan memanfaatkan dari Quantum Charge itu tersebut. Tapi sejauh ini memang agresivitas yang tadi sudah terlihat di arah early game yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, sekarang udah dijawab juga nih sama Rebellion Zion sehingga dari gold gap-nya masih belum terlalu jauh walaupun ada Sorizo. Ini tempatnya berbeda lagi, Sorizo tertangkap basah sendirian tapi Sorizo masih berhasil pergi dari tersebut. Hanya saja tertariklah sudah satu player tapi untungnya masih bisa dicegah. Ini pegel banget ya buat numbangin Sorizo aja nih satu doang di depan. Itu butuh waktu yang lama banget dan butuh banyak banget dari resource nantinya. Tapi set up menuju ke arah turtle yang pertama sekarang sudah mulai dilakukan. Wah, Sorizo sekarang udah langsung aja ada handgun masuk ke dalam tubuhnya. Tapi mendadak pergerakan dari lapu-lapu dengan satu prep fighter yang dia miliki pula. Ada Wild Side langsung dikeluarkan. Tapi Audi di bagian belakang siap untuk mengantarkan damage pula karena untuk sekarang. Ada beberapa pergerakan pula yang udah mereka keluarkan. Tapi Audi terperangkap di area tersebut. Wah. 2 player hilang. 2 player hilang dan juga adanya turtle yang diamankan. Untuk Bigetron Alpha membuat mereka unggul dari segi networknya juga. Dan bagaimana Rebellion Zion menahan dengan durabilitas yang begitu besar dari Bigetron Alpha nih Om. Ya, dan ini dia yang kita bilang bahwa ketika kita punya Alpha di tim kita sendiri, invasi jelas akan selalu dilakukan dan 3 badan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha membuat mereka cukup mudah untuk melakukan hal tersebut. Oke, pergerakan masih belum berhenti. Mereka masih berusaha untuk bisa memberikan sebuah tekanan di antara tersebut. Di mana untuk pergerakan dari Vincentnya pun udah harus hilang. 2 kali 3 poin kill berhasil diambil oleh Bigetron Alpha di awal. Dan Super Moreno, lapu-lapu, area mid, ward sejauh ini. Yap, dan akhirnya dari Super Sakennya aman-aman aja nih. Kita belum melihat adanya babysit yang terjadi di area gold lane. Bahkan Super Ken juga udah pede banget untuk nabrak ke arah purple buff-nya. Dan ternyata tercuri sudah. Purple buff dari Vincent. Ya, dan yang mengerikan memang ya Alpha-nya ini selalu nyebrang ke samping atau ke jungle dari lawan. Dan gak pernah sendiri. Iya, selalu ada 2 pemain lain yang menemani. Dan itu yang membuat dia nyaman. Masalah yang nemenin, satu petarung, satu healer. Iya, Enak banget gitu. gak habis-habis ya. Weh, di bagian bawah Saken masih berhasil selamat dengan satu Purify yang dia milikin tapi sudah di pop up. Dan ini Rebellion Zion agak sedikit kebingungan untuk gimana caranya mirror objektif. Purple buff terinvasi, orange buff-nya juga tadi berhasil didapatkan. Dan berkali-kali berusaha untuk numbangin Sorizo pun di depan sendirian. Ini butuh banget banyak waktu. Tapi untuk Tales Prediction 50-50 kembali dari kemarin karena banyak banget nih tim-tim yang sangat-sangat di luar ekspektasi. Iya, setuju ya. Apalagi dengan draft yang bisa dimainkan, dengan emblem set yang sekarang juga. Ini kita sedang melihat kan Breath Smite lawan Quantum Charge juga. Yap. Ya kan? Dan satu kalau kita bicara Alpha nih, bagaimana cara untuk menangani dia? Ya sebenarnya untuk mencari di mana Alphanya gak ada. Dan coba untuk nge-ganking pemain tersebut yang sedang sendirian. Oke, tapi ternyata ramai di Turtle. Oke, ada sebuah pergerakan pertempuran Audi mencari sebuah pergerakan ataupun sebuah posisi yang begitu baik. Tapi Red Bull-nya masih berhasil kabur ke bagian belakang. Hanya saja Summer Force sekarang udah langsung diaktifkan. Tapi Vincent sedikit lagi yang tersisa. Audi mencoba untuk bisa mengantarkan damage. Tapi Vincent yang berhasil langsung dihilangkan. Ada penetrasi yang memang langsung dikeluarkan pula di atas tersebut. Tapi Vin-nya
berhasil langsung dilenyapkan pula. 3 player dari Rebellion Sion harus dipukul mundur sampai ke inner. Yap, dan ini cukup sulit untuk bisa dihalau sama Rebellion Sion ya. Gimana caranya dari Bigatron Alpha ngasih space untuk Super Ken-nya dapetin turtle, lalu invasi kembali terjadi. Walaupun di sana ada Cloud Altar, tapi nggak cukup untuk bisa menyamakan atau bahkan menandingkan durabilitas yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Ya, dan bahkan mereka punya sisi yang banyak ya tadi. Zaman Force dan juga ada Breakfast Fighter juga. Langsung pecah Cloud Altarnya. Jadi kasih keluar dari inner loh. Iya. Bener-bener gak dikasih keluar, tapi ada mirroring di atas. Yap. Dan kita belum melihat ya pergerakan dari Audit Easy bareng sama Hive. Ya, tapi kalau dari sisi golnya memang nggak terlalu jauh berbeda sekarang. Jadi kalau memang Bigatron Alpha mereka salah dari satu tim fight, satu momen saja. Audisi mereka bisa ngebanting dengan onwardnya dia kena ke Alphanya yang sedang isi Angela. Ini bisa banget dibalikin. Apa isi Angela ya? Ya, yang penting isi Angela. kadang jadi buy one get one tuh. Dan itu yang Jelas. selalu dimanfaatkan terus menerus. Dan sejauh ini kita belum melihat adanya dari mismove yang dilakukan oleh Bigatron Alpha. Mereka benar-benar komit banget dan super fin. Wih. Ternyata terpick off. Wah di area river sendirian loh Vince itu. Iya. Oke, ada satu orang yang berhasil langsung dihancurkan. Tapi mereka akankah memulai sebuah team fight? Tidak, Aul. Tidak, mereka mundur kembali. Yap, dan ini dia audience prediction 66% untuk Bigatron Alpha dan yang cukup berbahaya adalah Super Fin di sini udah 2 kali terpick off. Oke, mereka main tabrak gaming dengan adanya healer yang dimiliki oleh Angela itu sendiri. Tapi di saat Angela yang nanti gak ada, powernya pasti agak sedikit berkurang. Ya jelas ya, apalagi mereka harus berhati-hati dengan Heist Amor yang selalu stay di belakang juga. Ini belum ada nanti untuk late game-nya sebenarnya. Siapa yang akan menangkap ke Heist Amor? Apakah memang nanti akan ditugaskan? Ini Super Soriso saja atau Moreno yang bakal mengejar? Karena Moreno juga kan dia bermain sebagai mid laner. Oke, dan tampaknya Vincent di sini sangat-sangat kewalahan ya untuk bisa setidaknya dapetin level. Dan terlihat adanya perbedaan 2 level nih antara kedua belah jungler. Wah Moreno hampir saja. Moreno maju tapi belum mau mengeluarkan Brave Fighter-nya. Kalau andai tadi dia keluarkan di area tersebut berarti di area turtle agak sedikit minim dan wah hampir saja Rena Rapati. Hampir aja. Yap, dan ini menjadi turtle kembali yang bisa diamankan walaupun pada akhirnya Kars yang dibiarkan sendirian bisa dapetin objektif terhadap turret tapi Super Ken. Oke, Super Ken sendirian bersama dengan Angela tadi seperti di dalam tubuhnya dan sekarang Angela udah mulai masuk. Superman bersama dengan Ken. Hilang di area tersebut di virus di bagian belakang zaman Force. Dikit lagi tersisa Super Fin harus pergi dari area tersebut. Hanya saja sekarang Kars langsung pasang badan di bagian depan. Tapi Super Saken begitu saja memberikan damage begitu mengerikan. Tapi Audi masih berhasil kabur juga dengan satu konsil yang dia miliki. Sebelum dia flicker mundur, dia sempat onward dulu. Setidaknya nggak ada damage yang masuk lagi dan akhirnya Rebellion Sion berhasil untuk bisa menumbangkan 2 player dan itu pick off pertama terhadap Super Ken. Ya, dan itu memang yang dicari tadi di mana Angela masuk ke dalam dengan hardgapnya dia langsung kena onward dan akhirnya di all in oleh Rebellion Sion. Dari item build-nya, mungkin goldnya yang sekarang ini masih bisa dipegang oleh Bigatron Alpha. Tapi ingat, semakin lambat laun late game, Rebellion Sion menurutku ini bakal pegang kendali permainan. Oke, ini ada respect yang langsung dikeluarkan oleh Grok ya, si Halbert. Si Halbert ya. Mau gak mau ya, karena ini healernya banyak banget juga. Breath Smite 3, terus juga dengan adanya Angela. Absorb, healer, Ini banyak banget loh. Sampai darah putih juga akan menjadi target kan. leukosit. Leukosit semua ya. Absorb darah putih. Absorbnya banyak banget pastinya, tapi tidak sebanyak pengeluaran kalian kalau pakai Grab karena diskonnya sampai dengan 90%. 90%. Itu diskon apa lagi yang kalian inginkan? Udah gede banget loh itu. Gede banget. Ya, luar biasa loh. Smooth banget kalau Aul udah ngomong ya. Oke, tapi sejauh ini Rebellion Sion masih mencoba untuk menahan. Dan adanya objektif yang memang bisa diamankan oleh Kars. Ini bisa menjadi salah satu distraksi. Audi bener-bener di body all in sampai Audi harus mengeluarkan lagi satu ultimate yang dia miliki loh. Primal Warrior langsung dikeluarkan pula dan harus menunggu lagi. Harus menunggu lagi. Ya dan meskipun memang di all in tadi kelihatannya, tapi Alpha dengan cooldown ultimate-nya, spare of Alpha-nya ini sangat-sangat cepat sekali. Dan ini berarti ya dia bakal ready untuk setiap team fight biasanya 2-3 kali bisa dipakai. Yap. Untuk spare of Alpha. Spare all Alpha dari Bigatron Alpha ya. Ini ada sebuah konspirasi lagi. Alpha banget ya anaknya. Tapi untuk Lord yang pertama sekarang udah mulai di-setup oleh Super Ken. Kita tahu gimana potensi Alpha ini bisa banget untuk berada di depan. Tapi perbedaan 2 level yang masih menjadi hambatan untuk Rebellion Sion melakukan kontes di area Lord pertama tersebut. Ya karena adanya perbedaan dari damage retribution juga. Yap, Untuk iya. Lord, dan ini signifikan kalau kita melihat dari 2 level yang berbeda. Ini 3 orang loh di area tengah emang langsung ngebadanin dan juga menghambat pergerakan pemain Rebellion. Tapi satu Rena Rapatia
masuk ke dalam tubuh dari Finn. Dan mereka semua sepertinya udah langsung siap melakukan sebuah tim fight tersebut. Penetrasi yang gak kena karena siapapun. Tapi mendadak Sorizo maju ke bagian depan. Mereka semua langsung diusir mundur. Rainbow sedikit lagi Epitris. Akankah mereka semua langsung maju kembali dan juga membalaskan keadaan apapun yang udah dilakukan oleh Big Town Alpha. Tapi Audi Tusi mencoba untuk bisa memberikan bantingan. Hanya saja Rainbow yang mencoba untuk mundur kembali. Tapi Sorizo mencoba untuk bisa membuat High Armor jauh dari pergerakan tim fight rekan-rekannya. Agar tidak bisa menghantarkan damage. Tapi Vincent sendirian. Ada Moreno dan juga Sorizo yang berhasil melumat habis Vincent. Ini Sorizo bener-bener gak bisa di take down sama sekali dan banyaknya tadi ada yang efek slow di mana ada Ice Queen One untuk Super Queen. Di saat adanya head to head antara Faramis dan juga Angela itu dipegangin gak bisa bergerak leluasa. Ya, dan memang PR-nya di sini adalah bagaimana menumbangkan Sorizo. Karena ya dari tadi Super Ken-nya hanya menunggu di belakang, menunggu waktu yang tepat untuk melompat dengan Super Alpha dia untuk memberikan true damage. Sisanya kita tahu delegasi damage ini bakal masuk ke Saken, Moreno dan juga Sorizo. Oke, dan bahkan di sini susah payah ya untuk dapetin orange buff-nya. Lord yang pertama bisa diamankan oleh Big Tron Alpha dengan cukup free tanpa adanya kontes yang terlalu banyak juga. Dan sekarang sudah berjalan di arah top lane Rebellion Zion. Mereka cukup kewalahan dan mereka masih mati-matian untuk mendefense. Adanya satu inner turret di arah middle dan damage dari Rebellion Zion dengan ini perbedaan gap dari gold di angka 6.000. Ini belum cukup untuk bisa nge-meltdown player-player dari Big Tron Alpha yang sangat-sangat tinggi dari segi durability-nya. Ya, dan bahkan Rebellion Zion mereka seakan-akan tadi terkumpul ya di satu titik ini untuk menangani front to back untuk Big Tron Alpha. Karena ketika ditabrak oleh Big Tron Alpha, mereka gak bisa langsung kebalas. Mereka harus kiting back dulu ke belakang, mundur, tarik ulur. Dan itu yang sebenarnya gak dimiliki oleh Rebellion Zion untuk tarik ke belakangnya karena objektif lain langsung diambil. Ini ada 3 petarung yang harus dihadapin oleh Rebellion, di mana di area tengah Barir udah dikeluarkan pula, Lord akan masuk di atas, tapi sedikit lagi Epitris, tapi ada satu orang untuk yang Sorizo masih berhasil kabur, tapi Super Ken mengeluarkan satu Spear of Alpha-nya, tidak ada yang terbawa dengan satu lompatan tersebut. Ini banyak banget research dari kedua belah tim, tapi memang tidak ada yang terpick off sama sekali. Dan kita bisa melihat di mana Purify ini menyulitkan untuk Auditizi mendapatkan pick off powernya itu sendiri. Ya, dari Kars juga dengan satu wild charge yang kemungkinan besar itu bisa di-melt langsung ataupun di-counter lagi dengan satu Purify, Om. Yap, dan juga tim fight kumpul 5 sepertinya memang dicari oleh Rebellion Zion, tapi Cloud Altar sebenarnya ini cooldown time-nya juga cukup lama sekarang. Jadi mereka harus menunggu setidaknya 30-40 second lagi untuk memulai tim fight yang kedua. Dan lihat bagaimana objektif lagi dan lagi. Big Tron Alpha mereka langsung keringin semua si jungle Rebellion Zion. Iya, dan udah terinvasi sudah. Dan balik lagi dari segi levelnya makin terlihat timpang. Udah level 14 nih, hampir full. Tapi di menit yang ke-12 dari segi itemnya nih Om. Ya, dari item build-nya juga ya si Halberd jelas ini harus direspek ya. Memang punya full damage untuk Kars, tapi belum ada celah karena ya 3 Purify tadi. Yang sangat-sangat merepotkan memang. Waduh, Finnya mau pergi karena Finnya tertangkap basah satu hit terakhir. Untung masih bisa pergi. Itu masih bisa pergi dan gak di-commit juga ya sama Rebellion Zion. Itu ngeri banget, karena dia cuma bawa Purify. Ya dia sendirian juga. Dia sendirian cuma bawa Purify dan kalau di all in kemungkinan bisa tuh tadi. Kemungkinan. Kemungkinan. Ya, betul. Tapi kayaknya Rebellion Zion sekarang menahan dulu nih. Tahan. Dari nafsunya dulu, gak boleh terlalu komit. Karena kalau misalkan nantinya terpancing, dan hilanglah satu player dari Rebellion Zion, ini bakal susah banget karena Lord yang sudah enhance akan muncul. Ya, tapi ya Rebellion Zion mereka masih punya Beatrix sebenarnya. Menurut ini andalan dia. Insurance ya. Ya, insurance banget untuk bisa team fight. Oke, sekarang Zaman Force sudah keluarkan Vincent. Mendapatkan damage begitu banyak masuk ke dalam tubuhnya. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi di mana Vincent berhasil dihilangkan. Ya, Samur masih mencoba untuk bisa mundur ke belakang sambil menghantarkan damage terus-terusan ke arah beberapa player dimiliki oleh Big Tron Alpha. Tapi Sorizo lengkap dengan adanya Angela di dalam tubuhnya. Tidak tergoyangkan di area tersebut. Ini si Halberd pun gak cukup ya. Gak cukup sama sekali, walaupun tadi ada Malphite Roar juga. Betul. Tapi sebegitu kuatnya Sorizo di lini depan. Yes, dengan adanya Brave Might, dia juga masih pakai Angela. Tadi ada efek kill-nya. Dia Purify. Semuanya ada. Dan ini Uranus, dan kita tidak melihat adanya sesuatu true damage semisal yang bisa dimainkan sekarang. Harus benar-benar menunggu sampai High Armor selesai menyelesaikan semua item dia. Ya, dan berarti nanti titik tumpu dari segi damage-nya, kalaupun memang High Armor dapetin power spike-nya, itu cuma ada di High Armor. Ya. Dan itu harus dijagain habis-habisan. Kalau High Armor ke pick off, itu bakal susah banget. Ya, dan jelas lagi kalau memang High Armor harus fokus ke Super Sorizo. Siapa yang akan
mengurus yang lainnya. Seperti Iya. Supercat. Ini siapa yang akan masuk duluan nih? Spear of Alpha atau Brave Fighter? Kita lihat aja. Brave Fighter atau Spear of Alpha yang akan lompat duluan ke depan, tapi ternyata mereka semua masih cukup sabar. Masih cukup sabar, tapi Lordnya sekarang sudah berjalan ke arah base turret yang dimiliki oleh Rebellion Zion di arah bottom lane. Walaupun di situ ada Bennett Snatch yang kita tahu dengan power clear yang cukup cepat. Masih ditutup lagi jalannya sama pakai barrier, tapi Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk mengawal Lordnya untuk masuk. Oke, Lordnya sudah masuk lewat bawah. Ada pergerakan dari beberapa player Bigetron Alpha. Tapi Super Ken masih melihat dari kejauhan. Bahkan dia masih ada di luar loh. Belum mau masuk ke bagian dalam. Dan juga untuk Karsnya mencoba untuk melindungi. Tapi Rainbow mencoba untuk bisa menarik. Tapi Super Ken, ini dia. Masih belum ada Spiral Alpha yang terlihat. Hanya saja ke altar sudah terpop up. Hardguard juga udah ke trigger nih ya. Ini kan menjadi informasi yang sudah disampaikan masing-masing. Tapi kalau misalkan melihat dari Angelanya ini nggak bikin fitting time. Tadi adanya Enchanted Talisman aja ya. Dari segi cooldownnya nggak terlalu cepat juga. Oke, sebenarnya lebih ke arah konstan untuk bisa memberikan efek killnya ya. Karena untuk fleeting time hanya akan memaksimalkan durasi atau mempercepat durasi dari hardguard yang dimiliki oleh Angela. Dan ya so far so good untuk kedua tim ini. Rebellion Zion juga terlihat mereka bermain dengan skenario mereka. Wah, Spiral Alpha-nya langsung aja mencoba untuk bisa mendapat langsung ke arah Kar. Tapi Karsnya ada satu flicker yang udah langsung dikeluarkan. Penetrasi dikeluarkan pula untuk kali ini. Dan 5 dari masing-masing tim mundur teratur. Yap. Nih mundur teratur dan masih coba untuk ditarik ulur walaupun di menit yang ke-16 sekarang sudah terlihat adanya 9.800 perbedaan gol. Tapi lihat dari segi itemization nih Om, ada si Halberd, ada Dominance, ada juga Necklace of Durance. Ya ini udah banyak sih sebenarnya untuk item-itemnya. Tapi ya dari golnya memang Bigetron Alpha dari hero mereka yang unggul satu item lah dibandingkan dengan lawannya sekarang. Dan untuk objektif nextnya, Lord berikutnya kemungkinan juga tetap akan bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Kecuali memang adanya paksaan-paksaan yang dilakukan oleh Bigetron Alpha dan kita tidak melihat hal tersebut. Bahkan Spear of Alpha aja ini ditahan dan menjadi skill terakhir yang dipakai. Kalau memang ada all in yang dilakukan oleh Rebellion Zion. Bukan sebagai pembukaan ya, karena pembukaannya tadi ada Bravest Fighter. Ya. Terus juga masih ada Zaman Force juga yang bisa dipakai. Lebih aman dibandingkan dengan Spear of Alpha dong. Iya. One way ticket. Datang sebagai eksekutor aja ya. Iya, betul. Dengan adanya momen yang memang sudah diciptakan juga sebagai inisiator dari Moreno dengan lapu-lapunya. Ini satu perbedaan juga loh yang kita tahu Moreno seringkali menggunakan hero-hero high ground, hero-hero range. Tapi untuk kali ini kejutan yang dibawa oleh Bigetron Alpha sulit untuk bisa diatasi oleh Rebellion Zion yang melihat sekarang Lord yang udah mulai di setup. Wah, susah banget itu dia. buat masuk. Coba lihat Sakennya dengan satu harga di dalam tubuhnya. Tapi Zaman Force ada di bagian belakang. Akankah Saken kali ini bisa memberikan damage terus-terusan kepada beberapa player yang dimiliki oleh Rebel Zion. Tapi ternyata untuk kali ini Karsnya langsung menggila pula. Moreno, satu damage terakhirnya masih belum bisa dia dapatkan hingga membuat dirinya pun masih selamat. Tapi Sorizo masih membuat area tersebut sangat aman. Wow, dan bahkan lihat ini udah 90% lebih dari segi kill participation untuk Sorizo ya. Ini benar-benar menjadi sebuah distraksi utama di saat semuanya all in terhadap Sorizo. Yang di belakangnya udah free aja. Iya, all in ke Sorizo ada Saken. All in ke Saken masih ada Sorizo dan juga plus Moreno. Tebel-tebel semuanya dan bisa kasih damage. Oke, mereka semua masih ingin lagi melakukan sebuah team fight di biru spesial langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Sorizo, ada immortal yang pecah di dalam tubuhnya. Hanya saja Sorizo masih berhasil kabur dari tersebut. Kalau Alta dikeluarkan dan Super Ken masih berhasil selamat dengan begitu banyaknya source skill yang udah dikeluarkan oleh Rebellion Zion. Sorizo tadi pecah immortal tapi dia nggak perlu recall untuk bisa menambahkan dari segi HP-nya lagi. Lihat gimana regen HP. Ada heal up-nya juga yang diberikan oleh Super Fin. Sehingga Lord kali ini akankah dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha karena sekarang sudah mulai masuk ke dalam base yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Oke, ini Virus dikeluarkan pula. 4 player dibikin oleh Bigetron Alpha, bahkan 5 sekarang. Sudah mulai berkumpul siap untuk menabrak, tapi Vincent menjadi garda terdepan. Ya sebenarnya yang jadi PR untuk Bigetron Alpha adalah mereka nggak boleh untuk tim fight 5 lawan 5 seperti ini. Mau nggak mau mereka harus mancing 2 lawan 2 atau 3 lawan 4. Dimana mereka harus mengeluarkan pemain Rebellion Zion. Jangan sampai mereka punya base turret juga. Sembari melakukan defense. Karena untuk tim fight kumpul jelas sangat menguntungkan Faramis. Ghost Bursters-nya damage-nya besar. Dan juga dengan adanya Nibiru's Passion. Jelas ini semua akan langsung bersih untuk defense high ground mereka. Oke, wah ketarik Sorizo-nya tapi itu bukan sesuatu yang berarti. Tarikan pakai Shadow Stampede ke arah Sorizo maupun itu di all in. Masih banyak utility yang bisa digunakan. Ada Ionic Edge-nya, Angela yang siap kapanpun datang. Sebenarnya yang ngeselin Purify-nya dia. Purify-nya juga, Ya, karena- sehingga pick of power dari Audinya nggak berjalan. Benar, karena ketika ditarik dengan Shadow Stampede ada wild charge, dia
commit Purify, Hah? udah selesai. Dan itu berarti inisiasi tambahan bakal dilakukan oleh Bigetron Alpha. Dan yang ini dia mungkin dari item build-nya juga setup untuk Angela sendiri lebih ke support damage ya dia. Wah, Rainbow tuh hampir itu. Rainbow untungnya masih berhasil kabur dan satu flicker. Langsung dikeluarkan pula orange buff, kemungkinan besar akan menjadi milik dari Bigetron Alpha. Yap, dan sebenarnya kalau misalkan memang mau mengandalkan durabilitas yang dimiliki oleh High Armor juga tadi udah ada Hasclaw ya. Yap. Sebagai item terakhir yang sudah selesai. Tapi sedang menunggu waktu lagi di Rebellion Zone. Mereka masih mencoba untuk menahan. Dan Bigetron Alpha pun masih mencari gimana cara menabrak atau mendobrak lini pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion. Ya ini sebenarnya momen-momen di Bigetron Alpha udah mulai harus mempertimbangkan kalau mereka wajib untuk nge-end game-nya secepatnya kan. Ya. Tapi sekarang High Summer udah punya item. Dari secara komposisi tim fight juga Rebellion Zion mereka tidak terpancing untuk melakukan team fight. Dan ini bagus untuk Rebellion Zion. Satu momen memang seharusnya nih kalau Lord-nya mau diberikan pun ya udah mereka bisa menekan base-nya tapi dengan kompensasi ya mereka harus dapetin hero-hero dari Bigetron Alpha nantinya agar gak ada yang pulang. Oke, dan baiknya tidak terpancing ya. Dan ini pun yang sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha mancing-mancing lagi. Betul. Tapi nggak terpancing. Tapi kembali dengan adanya dominasi ataupun objektif yang memang sudah dikantongi Bigetron Alpha dengan begitu banyak. Lord pun bukan menjadi kontes dari Rebellion Zion walaupun banyak gangguan yang terjadi. Ada space yang di-create juga, zoning out terus-menerus. Dan nampaknya Rebellion. Hampir saja, tapi ada satu Purify udah langsung dikeluarkan ke altar kali ini. Sorizo masih berusaha untuk kabur dari tersebut dan pertempuran kembali terjadi di dalam satu lalu sempit di area dari Pit Purple Buff. Maka untuk sekarang Red Bull yang pun langsung lejap. Tapi untuk kali ini ada satu lagi penetrate dan itu masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Audi masih berhasil kabur. High Armor tukar senjata di depan umum untuknya masih selamat. Renner Rapati gak kena ke arah siapapun. Yap, ini jadi perbedaan di mana Rainbow yang hilang dia udah punya stack pasif sehingga waktu spawnnya lebih cepat lagi dan dari Bigetron Alpha mereka tidak punya power of retribution. Yes, dan sekarang tugas untuk Bigetron Alpha adalah bagaimana untuk mendelay karena ini ada 5 pemain. Dan ini adalah Evolve Lord. Ya, tapi kita bisa ngelihat gimana minion yang berjalan di arah bawah dan atas ini akan menjadi distraksi. Dan menjadi PR terlebih dahulu untuk Rebellion Zion bisa urus. Tapi Sorizo di depan sana. Oke, ada sebuah Brave Fighter langsung dikeluarkan. Saken lengkap dengan harkat di dalam tubuhnya. Ada pergerakan yang dilakukan pula oleh beberapa pemain dari Bigetron Alpha. Walaupun mereka berempat, tapi ada satu pergerakan di mana untuk Moreno kali ini langsung kehilangan dari mortalnya. Masih ada Winter Tension satu terakhir, tapi sekarang Red Bull belum senyap. Tapi Moreno-nya pun berhasil dihilangkan. Sorizo memiliki arah mana? Sorizo beserta dengan Finn dan juga Saken. Mereka masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi di sini Super Ken-nya sudah hidup. Super Ken-nya sudah hadir kembali dan akan langsung segera menuju ke kontes Lord yang sudah mulai di setup oleh Rebellion Zion. Wah, ini semakin seru lagi. Di mana tuh Super Ken-nya sudah ada di arah tersebut siap dengan Spear of Alpha-nya. Yap. Wah, ini lagi nunggu Rainbow-nya udah hadir. Berarti 5 versus 4 nih Om. Yap. Oke, Benetres dikeluarkan. Mereka siap untuk langsung bergerak maju ke area dari Lord tersebut. Tapi Audi berhasil langsung dilenyapkan. Super Ken sedikit lagi bisa. Super Ken jalan sendiri mundur. Akan ke Super Ken masih bisa bertahan. Tapi masih ada Saken lengkap dengan harga di tubuhnya yang harus mundur jauh banget ke bagian belakang. Sorizo hadir kembali. Kars harus recall terlebih dahulu. Tapi ada Golden Star sekarang dimiliki oleh High Armor. Vincent pasang pada bagian depan DPO. Shutdown pun masuk ke dalam tubuh dari Sorizo. Tapi siapa yang akan mendapatkan Lordnya? Dan ternyata Vincent mendapatkan Lordnya. Sabar bola untuk dikeluarkan. Rebunya berhasil langsung dikejar habis-habisan. Tapi di tempat yang berbeda. High Sabor pun udah langsung lenyap. Hanya ada Vincent dan juga Kars dengan satu Lord yang masih belum muncul sejauh ini. Oke, apakah ini akan dipaksa oleh teman-teman dari Bigetron Alpha? Tapi masih ada Vincent dan Kars bersih keras untuk mendefense. Tapi masih ada Lord yang berjalan di arah top lane untuk kali ini. Yap, masih ada satu wave minion. Mereka masih berjibaku. Ada satu lagi pergerakan yang udah dikeluarkan oleh Vincent. Tapi masih ada satu gerobak dan ini akan menjadi penyelamat untuk Bigetron Alpha. Hampir saja.